Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya yaitu diode application atau aplikasi-aplikasi dari dioda. Aplikasi-aplikasi dari dioda yang ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Diode application atau aplikasi-aplikasi dioda for such a simple component. Jadi untuk komponen yang sederhana seperti ini, diode have a huge range of uses. Jadi dioda memiliki banyak kegunaan, sangat banyak kegunaan. You will find a diode of some type in just about every circuit. Jadi Anda akan menemukan dioda itu hampir di tiap-tiap rangkaian. Jadi saking banyaknya makanya Anda hampir bisa menemukan di tiap-tiap rangkaian elektronik itu dioda digunakan di situ. Jadi banyak sekali ya, saking banyaknya Anda bisa menemukan di mana saja. They could be featured in anything from a small signal digital logic. Jadi Anda dapat menemukan atau Anda lebih tepatnya Anda dapat menggunakan atau mengintegrasikan pada setiap atau pada berbagai rangkaian. Mulai dari small signal digital logic, rangkaian logika digital yang memiliki sinyal-sinyal kecil ya. Logic 1010 mungkin biasanya ada yang 5 volt atau bahkan sekarang 3,3 volt. Jadi small signal sampai a high voltage power conversion circuit. Jadi mulai dari sinyal yang kecil sampai daya yang besar atau sinyal yang besar. Jadi seperti itu. Biasanya ini untuk yang high voltage power conversion ini biasanya Anda bisa menemukannya pada elektronika daya. Jadi seperti itu, high voltage tegangan tinggi ya. Anda bisa juga menemukan dioda ini pada tegangan tinggi, rangkaian yang digunakan pada konversi tegangan tinggi. Adapun contoh-contoh aplikasinya yang lebih spesifik, di sini disebutkan ada 4 ya, sebenarnya 5. Yang nomor 4 ini bisa dipecah jadi 2, nggak ada masalah. Yang pertama rectifier, penyearah. Nanti ada pembahasannya lebih lanjut. Di sini akan dibahas secara sekilas saja. Contoh rectifier di sini, ini ada 4 dioda di sini. Biasanya digunakan pada rangkaian power supply. Yang kedua reverse current protection atau proteksi arus terbalik. Nah ini contohnya. Selanjutnya logic gate. Ini ada logic gate yang samping ini ya. Terus ada flyback diode, dioda flyback, and voltage spike suppression. Dan eh, apa itu dioda yang digunakan untuk menekan atau mengurangi tegangan spike. Ini contohnya. Langsung saja pada pembahasan masing-masing ya. Yang pertama akan kita bahas yaitu aplikasi yang pertama yaitu rectifier. Atau kalau diterjemahkan itu penyearah ya. Rectifier kalau diterjemahkan adalah penyearah. Langsung saja. Sebentar. A rectifier is a circuit that convert alternating current to a direct current. Ini dulu kita bahas. Sebuah penyearah atau rectifier merupakan rangkaian yang mengubah dari sinyal AC menjadi sinyal DC. AC ini bolak-balik kalau diterjemahkan ya. Bolak-balik, bolak-balik, arus bolak-balik. Ini arus searah. DC itu arus searah. Selanjutnya this konversi ini dari AC ke DC maksudnya ya is critical for all sort of household element electronic. Jadi konversi dari AC ke DC ini merupakan hal atau bagian yang sangat penting untuk semua perangkat atau piranti elektronika rumah tangga contohnya ya. Di sini dicontohkan ada AC, pasti ada
dioda di sini, atau lebih tepatnya rectifier. Di sini juga ada monitor, ada rectifier juga. Di sini laptop juga ada. Di speaker ini juga ada pastinya. Bahkan di CCTV juga ada. Jadi biasanya diintegrasikan pada power supply-nya. Selanjutnya AC signal come out of your house wall outlet. Jadi biasanya sinyal AC itu keluar dari stop kontak rumah Anda atau 220 ya, yang biasanya kita gunakan 220 volt dari PLN. But DC is what powers most computer and other microelectronic. Tetapi tadi kan yang keluar dari stop kontak PLN itu kan AC. Tetapi sinyal DC itu yang menghidupkan hampir semua komputer dan perangkat mikroelektronik yang lain. Jadi seperti itu. Jadi makanya dari itu kenapa rangkaian rectifier ini sangat penting atau sangat dibutuhkan. Current in AC circuit literally alternate. Jadi ini membahas pengertiannya ya. Current, jadi ini yang ditekankan current ya, atau arus dalam rangkaian bolak-balik, dalam rangkaian AC itu secara letterlek bermakna bolak-balik, alternate, berubah-ubah, berganti-ganti, alternate. Maksudnya apa? Maksudnya quickly switches between running in the positive and negative direction. Jadi maksudnya dia dengan cepat berubah atau berganti, berpindah antara dia pada siklus ya. Saya artikan siklus di sini ya. Siklus ya, nggak ada masalah. Direction itu arah atau siklus. Jadi dia dengan cepat berubah, berganti antara positif, siklus positif dan siklus negatif. Nanti ada gambarnya mungkin lebih jelas. Jadi dia berganti-ganti dari siklus positif ke siklus negatif. Jadi ini kalau digambarkan, ini satu gelombang saja ya, satu periode. Jadi dia dengan cepat berubah-ubah dari siklus positif yang atas ini ke siklus yang negatif. Ini terjadi terus-menerus. Nah, itu AC. Makanya dia secara letterlek bermakna berubah-ubah, bolak-balik atau bergantian. Tetapi arus dalam sinyal DC hanya memiliki siklus positif saja. Ini AC ya, yang saya gambarkan barusan AC. Untuk DC dia memiliki siklus positif saja. Jadi kalau ini digambarkan seret lurus gini, ada yang nggak lurus, ini DC. Seperti itu. Nah ini digambarkan ya, jadi seperti ini kurang lebih lah. Kita lanjutkan. So to convert from AC to DC, you just need to make sure current can run in the negative direction. Jadi untuk mengubah sinyal AC menjadi DC, Anda hanya perlu memastikan bahwasannya arus tidak dapat berjalan atau tidak dapat berjalan ya di sini ya. Tidak dapat berjalan pada siklus negatif atau tidak muncul pada siklus negatif arusnya. Jadi pada positif saja, positif terus. Nah, contohnya di sini ya, ini kita pastikan yang negatif ini nggak muncul. Yang negatif ini nggak muncul, munculnya hanya positif arusnya. Nah, sounds like a job for diode. Nah, makanya dia sepertinya hal ini merupakan pekerjaannya dioda seperti itu ya. Jadi untuk menghilangkan siklus atau komponen negatif, maka Anda memerlukan dioda. Ini untuk yang rectifier kita bahas secara sekilas saja. Yang pertama ada yang namanya half wave rectifier, penyiar setengah gelombang. Nanti ada full wave rectifier, yaitu penyiar gelombang penuh ya. Penyiar gelombang penuh. Yang pertama dulu ini, yang pertama half wave rectifier can be made out of just a single diode. Jadi bisa dirangkai atau bisa dibuat hanya menggunakan satu dioda saja. Even AC signal, jika sebuah sinyal AC, contohnya sine wave
ya, contohnya sine wave, atau contohnya gelombang sinus ya di sini ya, contohnya gelombang sinus di sini atau di animasi ini boleh ya. Contohnya gelombang AC is sent through a diode, dia masuk pada dioda. Any negative component to the signal is clipped out, maka komponen negatifnya atau bagian negatif dari sinyal AC tersebut akan dihilangkan. Clip out itu dihilangkan ini ya. Jadi sinyal ini siklus atau sinyal atau bagian yang negatif, ini bagian yang positif yang atas. Maka akan dihilangkan yang negatif, hilang. Saya silang sini. Berarti hilang. Outputnya menjadi seperti ini, yang biru ini. Yang hanya ada yang positif saja. Ini positif, ini positif. Begitu juga di sini di animasi yang ini, dia inputnya ada positif, ada negatif, positif, negatif. Outputnya cuma positif saja. Di inputnya ada siklus atau bagian yang positif dan negatif, outputnya menjadi positif saja dengan hanya menggunakan satu dioda seperti ini. Nah, itu dinamakan half wave rectifier. Dia hanya menggunakan satu dioda. Dengan bagaimana dia bisa menjadi DC? Dia menjadi DC dengan cara menghilangkan bagian negatifnya, yang bawah dihilangkan, tinggal yang atas saja. Jadi seperti ini. Yang kedua ada yang namanya full wave rectifier. Apa itu full wave rectifier? Full wave bridge rectifier used for diode to convert those negative signal or cycle in the IC signal into positive signal. Jadi untuk full wave rectifier atau penyara gelombang penuh ini ya, penyara gelombang penuh, dia menggunakan 4 dioda. Di gambar ini dia menggunakan 4 dioda, baik di sebelah kiri ataupun yang di sebelah kanan, ini dia menggunakan 4 dioda ya. Nah, di mana dia mengkonversi atau mengubah sinyal negatif, ada hubungannya dengan yang half wave tadi, penyara setengah gelombang. Dia mengubah sinyal negatif atau siklus negatif menjadi sinyal positif, jadi dibalik, tidak dihilangkan. Kalau yang setengah gelombang, penyara setengah gelombang tadi kan dihilangkan, clip out dia. Kalau ini dibalik, dirubah menjadi positif. Yang positif tetap positif, yang negatif menjadi positif. Itu tugasnya full wave rectifier atau penyara gelombang penuh. Coba kita lihat di sini, ini yang positif inputnya, outputnya positif. Yang negatif ini negatif. Yang negatif dirubah menjadi positif. Nah ini, jadi penuh seperti ini. Penuh, beda dengan yang sebelumnya. Yang negatifnya hilang. Kalau ini yang negatif tidak dihilangkan tapi dipindah atau dibalik menjadi positif. Jadi seperti itu. Rangkaian full wave ini merupakan bagian yang sangat penting dalam power supply yang merubah AC ke DC pastinya ya. AC itu DC power supply. Which turn the wall outlet, di mana dia mengubah tegangan stop kontak, tegangan PLN yang kita gunakan 220 ya, bukan 240 ataupun 120. Jadi mengubah 220 ke sinyal DC, 220 AC ke sinyal DC. Contohnya bisa 3,3 volt atau 5 volt atau 12 volt, tergantung kebutuhan berapa. Jadi seperti itu. Selanjutnya reverse current protection. Jadi ini untuk proteksi arus terbalik. Nah ini. Ever stick a battery in the wrong way? Apakah Anda pernah memasang baterai dengan posisi yang salah? Or switch up the red and black power wire, atau menukar atau membalik kabel merah dengan kabel hitam? If so, a diode might be to thank for your circuit still being alive. Maka Anda perlu berterima kasih pada dioda karena rangkaian Anda atau peralatan Anda masih bisa digunakan, masih hidup atau masih bisa digunakan.
Gimana caranya untuk memanfaatkan dioda ini sebagai reverse current protection atau proteksi arus terbalik? A diode placed in series, dia ditempatkan seri atau dirangkai secara seri seperti ini, with the positive side of power supply, dengan dengan sisi positif, dengan terminal positifnya power supply. Jadi ini terminal positif dirangkai seri dengan dioda. Nah, maka is called reverse protection diode. It ensures that current can only flow in the positive direction. Hal ini memastikan arus hanya dapat mengalir pada arah yang positif. Maksudnya arah positif itu dari positif ini ke negatif. Tidak kalau terbalik arus tidak akan mengalir. Maksudnya gini, jadi kalau positifnya di sini memang ini positif ya, plus ya positifnya, maka arus bisa mengalir dengan kondisi dioda seperti ini. Arusnya akan mengalir ke rangkaian Anda. Ini ya, very safe circuit ini akan mengalir terus. Jika dibalik, seharusnya positifnya di sini, Anda balik di sini positifnya. Ya, ini kondisi yang salah ya. Jadi positifnya Anda balik seperti ini, maka arusnya tidak akan mengalir, akan diblok oleh dioda ini. Nah, dioda kan satu arah saja kan ya, diblok oleh dioda. Jadi rangkaian ini tidak bisa dialiri oleh arus. Jadi arusnya hanya satu arah saja, dari plus yang atas ini ke bawah menuju ke minusnya power supply atau baterai. And the power supply only applies a positive voltage to your circuit. Jadi intinya sama seperti tadi ya, power supply atau baterai Anda hanya akan mensuplai dengan kondisi seperti yang ada di gambar ini. Plusnya ada di atas, minusnya ada di bawah. Satu arah saja. Tidak bisa dibalik. Kalau dibalik, nggak mengalir arusnya. Jadi seperti itu. Kalau tidak dikasih dioda, maka jika terbalik plusnya Anda taruh bawah, maka rangkaian Anda akan rusak. Jadi seperti itu. Dengan adanya dioda ini, walaupun terbalik, arus tidak bisa ngalir, rangkaian Anda aman dengan kondisi adanya dioda ini. Selanjutnya, the drawback of reverse protection. Adapun kekurangan dari dioda proteksi arus terbalik ini, it will induce some voltage loss, akan menghasilkan drop tegangan. Di sini saya artikan drop tegangan, loss di sini sama dengan drop nanti keterangannya. Jadi akan menyebabkan drop tegangan. Jadi dioda yang ada di sini akan menyebabkan drop tegangan. Dikarenakan apa? Karena dia ada forward voltage drop, ada tegangan drop pada saat forward, pada kondisi forward. Nah, makanya diakali gimana? This makes Schottky diode an excellent choice for reverse protection diodes. Jadi untuk mengatasinya, untuk mengurangi lah ya, tidak bisa menghilangkan, untuk mengurangi tegangan drop dikarenakan forward, kondisi dioda yang forward ini, maka Anda bisa menggunakan dioda Schottky. Jadi seperti itu untuk mengurangi voltage drop atau voltage loss di sini. Dikarenakan oleh tegangan forwardnya. Ini contoh-contoh dioda Schottky-nya. Untuk selanjutnya, aplikasi yang ketiga kita lanjutkan pada video selanjutnya. Aplikasi dioda sebagai logic gate.